Bagaimana cara agar istiqomah membersihkan hati agar ilmu yang didapatkan bermanfaat? Ya, ilmu yang bermanfaat itu ada syaratnya. Disebutkan di dalam surat surat Qaf ayat ke-37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat peringatan atau pelajaran bagi orang yang memiliki hati atau orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia hadir. Saya pernah menulis tulisan tentang masalah ini, bisa dilihat di internet, ya mungkin di website Muslim.org atau Al-Manhaj.org ada dibahas di situ. Judulnya ilmu yang bermanfaat, pembahasan tentang ayat ini. 4 faktor untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Pertama, harus menjadikan sumber ilmunya baik. Karena Allah menyebutkan pada yang demikian itu terdapat pelajaran. Jadi kita baca buku, kita dengarkan ceramah, kita hadirkan ustadz, itu harus dia membawa ilmu yang benar. Harus menyampaikan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Harus menukilkan pernyataan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi faktor. Ya, faktor yang pertama adalah sumber pengaruh, sumber ilmu. Yang kedua, penampung ilmu yaitu hati. Hatinya harus bersih. Karena bagaimanapun sumbernya baik tapi penampungnya tidak baik, ya tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Ya, kalau seperti perumpamaan listrik, sumber listriknya dari PLN itu baik, tapi alat listriknya tidak baik, ya tidak akan maksimal juga. Yang ketiga, ada syartut ta'atsur bil kalam, penghubung. Terjemahan bebasnya penghubung antara sumber dan penampung. Kalau alat listrik tadi harus ada kabelnya, iya kan? Kabelnya juga harus baik supaya maksimal dalam mengalirkan aliran listrik ke alat listrik kita. Jadi penghubungnya ilmu adalah kita harus menghadiri majelis ilmu, harus rajin mendatanginya, harus konsentrasi ketika mendengarkannya, harus mengulangi lagi di rumah, kan begitu. Dan yang keempat, intifaul mawani, menghilangkan penghalang-penghalang, jangan lalai. Jangan melamun ketika menghadiri kajian, ya. Jangan memikirkan hal-hal yang lain. Tentu juga jangan ngantuk apalagi tidur, kan ini akan menghalangi masuknya ilmu dan mengurangi kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari. Itu ringkasnya.